lagi dengan aku Samara Herunisa dan ada Putri di sini. Ya, jadi hari ini kita berdua agak jarang ya, emang kita berdua podcast bareng. Nah, jadi hari ini karena kita cewek ya, mengisi malam minggu kalian, kita pengen ngomongin sesuatu yang bikin kalian flashback sih, sedikit ya. Jadi sebelum kita ngomongin ini, dibuka aja maskernya. jadi kita mau bahas tentang First love. first love, cinta pertama Cena. Jadi apa aja kayak mau kita bahas? Jadi ya sebenarnya kita ngobrol aja sih. Sebenarnya tuh kan kata orang ya, ini kata orang, cinta pertama tuh susah dilupain. Nah, menurutmu tuh bener gak sih? Cinta pertama susah dilupain kayak apa sih gitu? Bener gak? Sebenarnya emang iya sih, bener, kayak kebanyakan orang tuh mikir kayak gitu. Entah itu kayak nggak mesti harus pacar pertama ya, istilahnya kayak ditaksir pertama kali itu kayak susah dilupain. Terus juga nggak mesti pas kita masih kecil-kecil atau pas kita udah remaja kayak gitu kan, nggak mesti kayak gitu juga sebenarnya kalau cinta pertama itu. Kalau aku, menurutku pribadi sebenarnya enggak sih, maksudnya yang susah dilupakan itu kayak kayak pengalamannya gitu loh, bukan orangnya, bukan si siapanya gitu yang susah. Perasaan itu yang timbul itu gak sih yang bikin susah dilupain? Kan namanya pertama kali suka sama orang pasti kayak deg-degannya, terus nungguin dia gimana nya itu kali ya yang mungkin diingat, bukan orangnya. Iya, sama aja sih kayak misalnya nih kita kemana gitu, kayak misalnya kita pertama kali naik pesawat, itu kan yang pasti bakal diingat, meskipun setelahnya kita bakal 10 kali lebih naik pesawat, pasti pengalaman pertama yang bakal diingat. Bener banget. Kalau misalnya kayak yang rutin kayak ngantuk, lu kan rutin, nggak mungkin kan itu yang bikin diingat. Terus gimana rasanya ngantuk tuh kan nggak mungkin. Makanya kalau misalnya kayak kenapa cinta pertama itu susah dilupain, sebenarnya bukan karena siapanya, tapi karena perasaannya itu yang baru pertama kali ngerasain deg-degannya lah, baru pertama kali ngerasain keponya, nyari tahu segala macam. Sebenarnya itunya sih ya nggak? Bener. Apalagi kalau misalnya kita maksudnya baru pertama kali suka sama orang, ngerasain feelingnya, feeling in love tuh gimana, itu sih yang kayaknya bikin itu tuh nggak bisa dilupain. Terus juga karena kan banyak yang misalnya baru pertama kali pacaran atau pertama kali suka sama orang kan banyak struggle-nya, terus apa ya kayak menyenangkan aja gitu baru pertama kali suka sama orang. Kan berarti itu kan masa lalu ya. Nah, aku tuh pengen tahu nih, kamu pertama kali first love-mu itu sama siapa? Misalnya sama gebetan doang kah, atau habis itu jadi pacar kah, gimana? Apa ya? Sebenarnya kalau kita suka-sukaan, kan banyak juga tuh kayak yang bilang kalau misalnya first love itu ya pas dari zaman cinta monyet, kayak naksir zaman SMP, pacaran zaman SMP gitu. Padahal kan SMP tuh istilahnya di sekolah pun mungkin kayak orang nggak kenal gitu loh. Kayak cuman di BBM aja kan zaman dulu tuh, kayak pacaran itu di BBM aja. Kalau aku itu masih belum aku bilang kayak first love gitu sih, kayak masih apa ya, kita juga deket sama orang itu karena dia yang deketin gitu loh, bukan karena kita yang naksir sama dia kan. Kalau aku kayaknya first love tuh justru pas di sekarang ini gitu loh, kayak dewasa ya, kayak akhir kayak apa ya, setelah kita ngelewatin yang gak enak apa ya, yang aneh-anehnya kayak lucu-lucunya gitu loh, akhirnya sama orang, terus sekarang kita ngejalanin kayak beneran kita suka sama orang itu tuh kayak pas baru-baru ini gitu loh. Justru bukan pas di zaman-zaman cinta monyet gitu. Iya, berarti ngerasain kalau beneran love itu ya pas dewasa ini kan. Ya, aku sih kalau aku dari sebenarnya sih itu masih bocah sih hitungannya, soalnya SMP. Kayak aku nih merasa kalau aku nih love gitu sama orang ini, merasa aku nih cinta sama orang ini. Jadi kayak semuanya dapet gitu. Begonya dapet, pinternya dapet juga, maksudnya semuanya dapet. Jadi aku merasa kalau first love itu waktu SMP ya, aku suka sama orang itu 2 tahun. 2 tahun non-stop. Jadi sebungul-bungulnya orang itu sudah waktu SMP. Tapi itu deket akhirnya? Enggak, atau naksir-naksir aja? Iya, sempet dekat. Terus kayak ya namanya masih kecil kan, ya nggak ngerti nih mengolah rasain ini gimana. Jadi iya, itu first love pertama sama heartbreak pertama. Setuju gak sih Kak kalau misalnya pacar pertama, maksudnya kayak pasangan kita yang pertama kali itu nggak peduli kapan itu ya, itu first love kita?
Kalau aku sih enggak ya, aku merasa kalau first love itu waktu itu, dan itu aku nggak pacaran. Emang kamu ngerasanya waktu pertama pacaran itu first love? Enggak sih. Kayak tadi kan aku bilang yang sebenarnya kita ngerasain betul-betul kayak pakai perasaan sama orang itu kan kayak yang udah apa ya, udah masukin masa dewasa kayak gitu kan. Jadi kayak zaman masih SMP, masih SMA tuh kayak masih jauh lah dari itu. Jadi kayak meskipun itu pertama kali kita pacaran atau pertama kali dekat sama orang, itu masih belum apa ya, belum first love lah menurutku. Tapi itu kalau misalnya kita bahasnya secara konteks love itu ya. Tapi kalau misalnya first love pertama kali apa ya, ngerasain sayang sama orang kayak gitulah, suka sama orang tuh ya sebutin-bucinnya itu ya. Iya pas pertama kali sih. Tapi kalau yang first love itu apa pasangan pertama, aku nggak setuju sih. Iya, karena kamu nggak ngerasain itu. Karena kan banyak yang ngomong ya kayak beda sebenarnya first love sama cinta monyet. Nah, tapi aku sebenarnya masih bingung sih cara ngebedainnya gimana. Apakah orang kah yang ngasih nyadar atau gimana sih? Jadi gimana sih cara ngebedainnya, aku nggak tahu sih. Kalau sebenarnya kalau cinta monyet itu kayak masih naksir-naksiran kayak gitu aja nggak sih Kak? Oh kayak aku suka nih sama ini, ya, lucunya kan gitu. Itu lebih ke kayak pas SMP biasanya kan ada tuh diceng-cengin kayak cie kayak gitu. Akhirnya malah jadi beneran kan, itu kan kayak cinta-cinta monyet kayak gitu kan itu istilahnya. Kalau menurut kayak gitu sih. Tapi kalau apa first love itu yang tadi yang aku bilang, kalau misalnya kita udah benar-benar, kalau kita udah ngerasain namanya pakai perasaan, itu baru bisa dibilang first love. Kalau cinta monyet itu kayak ya buat seru-seruan aja, buat apa ya, lucu-lucuan aja lah. Tapi itu sadarnya kita pasti ada sama sekarang ini nggak sih? Ya kayak ya udah aku suka aja sama dia, nggak yang kayak sampai cintanya sama nih orang gitu. Berarti beda ya cinta monyet sama first love. Jadi kalau bisa dibilang kayaknya first love ini apa ya, gimana sih, kayak itu tuh menentukan kita ke depannya nggak sih? Iya, aku nanya kayak aku tuh pernah ada kayak tokoh gitu motivator tuh ngomong kalau first love itu gate to the garden of love gitu loh. Your first love is the gate to the garden of love. Jangan digunakan untuk membanding-bandingkan cinta yang datang kemudian, tapi untuk memasuki keindahan cinta dan belajar. Nah maksudnya apa tuh? Jadi kayak ini gate itu kan gerbang gitu, masuk ke sebuah taman gitu kan. Nah first love kita itu ya baru di gerbang gitu loh, kayak masih untuk kita mengenal gimana sih itu rasa cinta, gimana sih kayak misalnya kita cemburu sama orang, gimana sih kalau misalnya kita ngerasa kalau orang itu nggak ada kabar tuh kita ketar-ketir sendiri gitu. Itu tuh baru awal, jadi kayak itu tuh masih di apa ya, pembuka lah dari pengalaman kita. Masuk, kalau misalnya kita udah selesai dari fase itu, masuk ke dalamnya kan garden of love istilahnya tuh kayak gitu, baru udah kita kenal, oh ternyata cinta tuh ada sakit hatinya, ada juga kecewanya, ada juga kayak mungkin dihianatinnya, terus juga kayak di luar dari ekspektasi kita, dan itu tuh adalah emang hal yang terangkum dalam cinta gitu loh. Sebenarnya kayak kecewa, sakit hati dan segala macamnya itu adalah suatu hal yang wajar aja gitu, karena memang itu ada dalam satu tamannya gitu loh. First love-nya itu yang mengantarkan kita untuk merasakan apa itu sebenarnya gitu. Kalau aku kayak gitu sih. Tapi itu emang kata-katanya motivator gitu. Soalnya speechless sih dengarnya. Nah, aku juga ada nih satu bukan statement sih, ya bisa dibilang statement lah ya. Jadi gini, kita ini punya tiga masa jatuh cinta. Gue pernah baca ada quotes yang menurut gue itu tepat banget buat gue. Katanya tuh gini, di kehidupan lu bakal ketemu sama 3 cinta. Sebelum lu merasakan other loves, lu harus merasakan 3 loves ini. Yang pertama adalah love yang masih a child gitu, which is gue ngerasain itu sama pacar pertama gue. Dia bilang kayak mungkin sekarang lu ngerasa itu bukan love karena itu kayak cetek banget. Tapi at that time it's love for you. Your capability to love itu ya sebesar itu gitu. Terus yang kedua adalah love yang mendewasakan. Jadi kayak lu bakal kayak belajar kalau di sana itu mana yang cocok sama enggak sama lu gitu. Kayak lu bakal ngerasa di love yang kedua itu. Nah, love yang ketiga itu yang messy, yang kayak lu salah, dia salah, bakal drama, bakal berantakan, dan abis itu semua selesai dan lu overcome that 3 loves, lu bakal bisa love the real love yang wholeheartedly. Yang pertama itu first love. Yang kedua itu di saat kita belajar
Maksudnya nih, jadi gini, yang pertama itu first love. Jadi first love itu kan kita, yang kamu bilang tadi, kita nih posesifnya dapet, kecewanya dapet, sakit hati itu sakit hatinya yang parah, yang kayak sampai itu jadi toxic tuh. Iya. Biasanya kayak gitu kan ya first love ya. Nah itu cinta pertama. Yang kedua adalah kalau misalnya kamu ada hubungan lagi, ataupun enggak, ataupun sama orang yang sama tuh, biasanya kan feelnya beda ya. Yang kedua ini dia itu merasa kalau oke, kita harus belajar dari kesalahan yang sebelumnya. Iya, benar. Jadi di fase ini dia belajar terus kayak, tapi di belajarnya itu pun enggak 100% hubungannya itu habis itu bakal berhasil ya. Akan terus ada belajar-belajarnya lagi. Nah yang ketiga, nah itu baru soulmate. Jadi yang ketiga itu di fase dimana kayak pokoknya aku udah klop nih sama nih orang, kayak semuanya sama, terus walaupun ada yang beda bisa menyatukan pikiran lagi, terus pokoknya sesehat itu, sesoulmate itu. Jadi perbedaannya yang jadi bisa menyatukan. Iya, nah itu tuh bisa dari satu orang yang sama. Misalnya kamu punya pacar, jadi selama 3 fase itu kamu bisa sama satu orang itu. Tapi bisa juga kamu putus baru pacaran lagi. Nah aku merasa itu benar. Jadi yang aku bilang tadi first love, walaupun aku nggak pacaran, aku ngerasa belajarnya sama nih orang gitu. Jadi kayak semuanya kan dapet nih ya, belajarnya dapet, gobloknya apa lagi. Cuman tuh itu tuh ternyata bikin sakit satu sama lain. Iya. Berujung udahan, kemudian belajar lagi nih sama orang baru. Aku kira belajar yang kayak oke lah, berarti hubungan kita ini harusnya begini. Tapi ternyata implementasinya itu nggak bisa juga gitu. Jadi belajarnya itu enggak misalnya nih kita belajar nih nggak lulus gitu loh, umpama itu kayak gitu. Nah lulusnya itu baru di yang ke masa ketiga. Nah di yang ketiga ini aku belum nemu sih, maksudnya yang kayak soulmate yang bener-bener kayak kita nih cocok lahir batin, kita pokoknya kayak gini belum sih. Nah kamu aku nanya dulu nih, kamu sekarang ada di relationship nggak sih? Nah apakah kamu merasakan fase 3 itu? Mungkin kalau misalnya yang pertama tadi itu kan kalau di satu orang yang sama ya, mungkin first love-nya itu waktu pas pertama kenal gitu deh mungkin ya. Terus yang pas fase-fase belajar itu pas kita udah pacaran, terus banyak masalah kayak cemburuan lah, akhirnya kita tahu ternyata dia anaknya cemburuan dan segala macamnya. Terus soulmate itu pas kita udah tahu ternyata hal-hal yang kayak gitu tuh justru yang bikin kita jadi introspeksi diri, kita jadi paham kalau ternyata itu takut juga kehilangan kita kayak gitu. Mungkin iya sih Kak, ya setuju sih. Tapi setuju gak sih kalau misalnya cinta pertama itu justru jadi kayak patokan gitu loh, pembanding ke kita di hubungan selanjutnya? Mungkin di beberapa kasus orang mungkin iya ya, cuman kalau aku pribadi sih enggak sih, karena waktu itu aku masih kecil banget, masih SMP. Tapi aku sudah merasakan tuh rasa tuh yang sebesar itu, jadi masih abstrak aja gitu, ini love apaan begini gitu. Jadi nggak tahu sih, masih belum tahu jawabannya juga. Kalau menurutku enggak sih, maksudnya kayak kadang tuh kita dari orang yang pertama kita suka terus ke orang yang baru lagi itu justru nggak mau kayak orang yang pertama gitu loh. Karena kayak udah tahu nih orang yang pertama begini, orang udah tahu kita pas kita pacaran sama si A misalnya, oh ternyata tuh orangnya ngekang dan bener-bener gak enak gitu loh. Kalau misalnya kita punya hubungan sama orang yang kayak gitu, akhirnya kita punya hubungan lagi, kita nggak mau lah sama orang yang ngekang. Jadi itu bukan jadi suatu patokan harus begini gitu loh. Iya gak sih? Berarti istilahnya first love ini menurutmu nggak menjadi patokan lah ya buat hubungan yang selanjutnya, karena nggak semuanya first love itu berjalan dengan baik. Iya, karena justru apa ya, pengalaman pertama kali apapun lah itu pasti itu yang dijadikan pelajaran gitu gak sih? Apa salah-salahnya yang kemarin, apa kekurangannya kemarin, justru itu yang bikin kita kayak lebih matang lagi kalau misalnya kita ketemu dengan orang baru di fase yang berikutnya gitu loh. Jadi kayak misalnya nih dulu tuh cemburuan banget kayak gitu, kayak duduk sebelah harinya sama perempuan gak boleh kayak gitu, kayak jengkel gitu ya. Tapi akhirnya kayak aku tuh tahu kalau misalnya
hal-hal yang sereceh itu tuh justru makin memperenggang hubungan kita gitu loh. Banyak drama juga nggak baik ya. Memperbanyak drama dan justru itu akan membatasi dia berekspresi, berteman, berkawan, berkumpul, dan akhirnya dia justru nggak nyaman sama kita. Akhirnya di hubungannya selanjutnya itu yang aku berusaha untuk perbaikin, kayak kalau misalnya teman sama cewek tuh nggak masalah selagi masih tahu apa sih batasannya. Kayak kalau misalnya mau ada kegiatan sama cewek silahkan, tapi ya itu memang ada urusannya gitu loh. Jadi kayak apa ya, first love itu justru menjadikan pelajaran, pengalaman, kita tahu kesalahan kita tuh apa, itu yang kita bawa nanti pas kita udah matang. Jadi kalau kita udah ketemu sama orang baru, ini tuh udah best version gitu loh dari kita, ya kan? Tapi mungkin di sebagian orang ada sih yang menjadikan first love itu patokan. Kayak aku punya teman, jadi dia ini kayak sebenarnya bisa dibilang nggak bisa move on sih dari si first love ini. Jadi dia ini mematok nih, aku tuh pokoknya maunya orangnya kayak mantanku gitu. Aku pokoknya maunya dia ini seroyal mantanku, terus seperhatian mantanku. Pokoknya dia menjadikan orang itu tuh kiblatnya dia lah dari hubungannya dia yang kemudian berlanjut gitu. Nah, padahal kan gimana ya, sebenarnya bucin sama bego beda tipis kan ya. Jadi dia ini menurutku ya, dia ini masih kayak nggak bisa memilah perilaku mantannya dulu gitu loh. Jadi dia ini terlalu terlalu jatuh sama si orang ini gitu. Jadi dia pengennya kalau misalnya aku mau pacaran, aku pokoknya maunya yang kayak gitu. Justru mungkin karena digagal move on-nya itu sih. Iya, jadi mantannya itu dijadiinnya role modelnya dia buat nyari pasangan yang selanjutnya. Nah, ya itu sih menurutku emang ada orang yang mematok first love-nya itu untuk hubungan-hubungannya yang selanjutnya. Iya, biasanya kayak gitu emang karena urusannya dengan hubungan yang sebelumnya belum selesai gitu nggak sih Kak? Jadi kayak bisa jadi ya. Jadi kayak terbayang-bayang terus gitu nggak sih? Bisa jadi juga karena mereka tuh putusnya bukan karena masalah gitu. Jadi kayak masih ada perasaan yang tertinggal dengan si A, tapi dia mau mulai hubungan baru, kayak harus sama cara si mantan yang nge-treat dia harus juga dilakuin sama orang yang selanjutnya. Padahal setiap orang tuh punya cara yang beda-beda kan untuk memperlakukan orang lain, enggak sih? Jadi nggak bisa lah kita menyamakan semua sifat orang gitu ya. Apalagi untuk masalah percintaan ini kayaknya sifat itu menjadi salah satu masalah gitu lah. Apalagi kalau misalnya nih sifatnya tuh bertolak belakang, tapi mereka pacaran. Jadi kayak relationship-nya tuh abstrak gitu. Ya berantem terus lah, ya inilah. Belum lagi kalau misalnya emang orangnya gagal move on tapi udah pacaran lagi. Itu semakin jadi pembanding nggak sih? Nah, itu dia pembanding. Kata kuncinya adalah pembanding. Jadi pembanding di pacar-pacarnya selanjutnya. Ada juga tuh kadang Kak, dia pertama kali ngerasain suka sama orang, kayak jatuh cinta sama orang pertama kali gitu kan, akhirnya jadi kayak nge-stuck gitu loh. Pas udah selesai dengan si A ini, entah mungkin karena si A nya pergi kemana, atau mungkin mereka jadi LDR kayak gitu, akhirnya nggak selesai gitu kan dengan hubungannya. Akhirnya jadi kayak nge-stuck gitu, akhirnya kayak nggak mau membuka hati selain ke si first love-nya ini gitu. Berarti dalam cerita lain si first love ini bisa jadi ini ya, penutup hati nggak sih namanya? Kayak nggak mau buka hati lagi sama orang. Kayak udah terkunci sama si first-nya ini, gara-gara dia yang kenalin, si A yang kenalin untuk gimana rasanya jatuh cinta, gimana rasanya diperhatikan, gimana rasanya di-treat dengan baik. Akhirnya dia kayak ngerasa kalau nggak ada orang lain yang bisa ngelakuin hal yang sama atau bahkan yang jauh lebih baik daripada si yang pertama ini. Akhirnya dia nge-stuck sama orang yang pernah sama dia itu. Akhirnya nggak mau buka hati ke orang lain, padahal mungkin aja ada yang jauh lebih baik gitu loh daripada first love-nya gitu. Berarti first love ini bisa menjadi salah satu alasan traumatik ya. Bisa dibilang gitu, soalnya banyak sih ya emang kayak masih kepikiran mantannya, jadinya itu bikin hari-harinya dia tuh jadi terganggu gitu, mau ngapain aja. Apalagi kalau misalnya first love-nya itu yang bergantung banget.
kayak bergantung itu banyak. bergantung banget gitu. Jadi sekalinya lepas ya kayak nggak punya arah. Iya, kayak kehilangan tujuan gitu loh. Kayak Iya. misalnya dia sama si mantannya ini waktu masih sama-sama bangun tidur langsung ngabarin si itu. Terus kayak mau kemana yang nemenin si itu. Iya. Pulang juga sama si itu. Dia beraktivitas juga sama si itu. Kabar-kabarnya juga sama si itu. Akhirnya kalau pas dia sudah lepas sama pasangannya yang pertama itu, akhirnya dia kayak aku ngapain ya bangun tidur? Aku mau sama siapa ya ke ini? Aku mau ngelakuin ini minta tolong siapa ya, karena terlalu bergantung itu tadi. Sebenarnya juga nggak boleh sih kayak gitu. Menurutku ternyata first love ini banyak sih pengaruhnya. Walaupun itu apa namanya, maksudnya tuh bukan dari ini ya, bukan dari umur ya, maksudnya kayak misalnya SD, SMP, SMA, bukan, tapi dari orangnya. Pokoknya orang yang nalih first love itu ternyata berpengaruh itu sama kehidupan kita sehari-hari. Karena walaupun mungkin kita nggak menyadari ya, mungkin kita juga kayak gitu, tapi dari aku yang ngelihat lingkunganku atau teman-temanku yang kayak gitu, harus di ini sih, di apa ya, maksudnya itu jangan terlalu berpaku sama masa lalu gitu jadinya, karena bisa mengganggu semuanya. Bahkan tuh ada juga yang saking berpakunya sama first love-nya, sama masa lalunya. Kayak si A dengan si B dulu pacaran, terus mereka putus, mereka punya pasangan masing-masing. Terus di suatu keadaan mereka diketemukan lagi, mereka ninggalin pasangannya gitu loh, untuk sama-sama lagi karena mereka punya perasaan yang masih belum selesai. Kayak itu chemistry-nya masih ada. Iya, jadi kayak kesian dengan pasangannya yang baru, terus tiba-tiba ditinggal gara-gara di suatu keadaan si pasangannya ini dan si pasangannya ini tuh ketemu lagi gitu loh. Makanya kadang banyak banget orang tuh ngerasa bukan cuman first love itu bukan cuma susah untuk dilupain, tapi bahkan nggak akan pernah bisa untuk dilupain. Apalagi kalau misalnya masih ini nggak sih, lingkungan itu berpengaruh nggak sih? Misalnya kamu satu sekolah atau kamu satu kampus yang bisa banget ketemu terus, gimana mau Akhirnya kayak gitu. setiap lihat Ingat iya nostalgia zaman waktu masih bareng tuh kayak gimana, itu sih. berpengaruh banget ya. Aku juga jadinya gara-gara kita ngobrolin ini jadi ini sih, jadi kayak sadar betapa berpengaruhnya orang, apalagi untuk masalah cinta ya, di hidup kita. Jadi susah deh, agak berat ya jadinya. Jadi Cinta kayak tuh kan ini. apa ya, istilahnya abstrak gitu loh. Setiap orang tuh pasti punya definisi yang berbeda, atau bahkan nggak ada yang bisa mendefinisikan itu dengan baik. Definisi cinta menurutku itu mungkin akan sangat bertolak belakang dengan definisi cinta menurut Kanesa. Akhirnya kayak apa ya, kalau ngebahas hal yang kayak gitu tuh akan tergantung lagi ke personal masing-masing. Kayak ada yang orang merasa kalau justru first love-nya itu kayak jadi pelajaran kalau jangan sampai deh kayak gitu-gitu, kan nggak sih? Jadi dia akan menjauhi segala bentuk kriteria yang melekat pada first love-nya. Tapi ada juga yang kayak menjadi patokan itu tadi kan. Tapi ada juga kayak yang ya udah jadi pelajaran aja kayak gitu. Kayak ya udah lah, itu aja lah, udah nggak juga. Ya itu sih. Jadi ternyata dari perbincangan kita kali ini kayaknya emang ini ya, menyadarkan kita betapa berpengaruhnya orang, terus betapa berpengaruhnya suatu hubungan gitu untuk orang lain maupun diri sendiri, nggak sih? Makanya kayak yang tadi aku bilang, aku tuh setuju banget sama yang kata-kata yang motivator yang aku bilang tadi tuh kan, kalau first love itu apa ya, the gate to the garden of love gitu loh. Kayak itu yang akan mengenalkan kita, itu yang akan ngasih kita pelajaran, itu yang akan ngasih kita kayak patokan. Kadang itu juga yang kayak sesuatu yang harus dihindarin untuk hubungan selanjutnya, atau bahkan itu yang harus kita cari di hubungan selanjutnya, itu yang harus kita pertahankan di hubungan selanjutnya. Jadi kayak itu tuh mungkin bukan orangnya ya, tapi kayak sikap-sikapnya, gimana dia nge-treat kita, gimana kesalahan dia atau kesalahan kita, gimana kelebihan dia atau kelebihan kita, itu yang jadi gate untuk kita masuk ke gardennya gitu loh, untuk kita tahu segala hal yang ada di balik cinta itu sebenarnya ada apa aja gitu. Ya, keren banget. Aduh, bener-bener kayak asik sih sebenarnya kalau ngebahas kayak gini. Kalau bahas cinta emang banyak cabangnya, banyak ceritanya pasti, karena kita semua dari berbagai status pasti pernah merasakan cinta lah ya. Oke, ya udah deh kalau gitu, malam ini kayaknya seru banget ya
untuk nemenin kalian di malam minggu kalau kalian nggak kemana-mana. Mungkin juga bahkan yang nonton ini lagi sama pasangannya, jadi jangan terlalu mempermasalahkan kalau misalnya si pasangan ini masih inget sama first love-nya. Justru itu kayak jadi pelajaran gitu loh kadang. Jadi Dibawa positif aja iya, nggak sih? cari aja pelajarannya yang ada di balik itu. Jangan terlalu mempermasalahkan masa lalu gitu. Asik. Keren sekali pesan dan moral dari seorang Tasha, teman-teman. Terima kasih sahabat Kompas yang sudah menyaksikan. Semoga di next podcast masih kita temenin terus. Jangan lupa jaga kesehatan, puasanya lancar dan terus menaati protokol kesehatan. Iya, betul. Patuhi 3M, cuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker dimanapun kita berada. Oke. Terima kasih sahabat Kompas.